Oke, kalaulah sumber resapan dianggap kurang efektif, tidak menjadi solusi yang paling jitu untuk menangani masalah banjir DKI Jakarta karena curah hujannya tinggi. Dan lantas apa ya solusi yang paling solutif selain sumber resapan? Pak Yoga, kalau dalam kajian Mas Yoga sendiri sebenarnya kalau mungkin sumber resapan dianggap gagal, kurang berhasil, lantas adakah alternatif lain yang lebih berhasil dari sumber resapan? Ya sebenarnya tidak banyak, tapi ini tips buat teman-teman parpol dan juga calon gubernur berikutnya sebenarnya. Karena secara teknis sebenarnya tidak banyak ya, satu ya. Tapi ini fokus ya dalam aturan waktu yang jelas. Pertama, kita benahi 13 sungai yang ada di Jakarta. Dan itu kita punya komitmen ya antara pemerintah daerah dan pusat serta Bank Dunia untuk fokus di 4 sungai, yaitu Ciliwung, Pesanggeran, Angke, dan Sunter. Dalam 2022 ini sebenarnya yang harus selesai. Tapi kita taruhlah 5 tahun ke depan, 4 sungai tadi selesai. Sehingga kita punya utang sisanya untuk misalkan 13. Itu dulu Mbak Caca, satu ya. Kedua, kita merevitalisasi 109 situ danau embung waduk yang tersebar di DKI Jakarta ya. Ini pun juga ada rencana penambahan 20 waduk baru sampai dengan tahun 2030. Di antaranya 3 yang sedang dalam pelaksanaan, yaitu Waduk Brijif, Waduk Lebak Bulus, dan Waduk Kampung Rambutan. Ini juga akan membantu dalam hal penampungan dan jauh lebih efektif daripada tadi umpamanya kolam penampung ataupun juga sumber resapan. Yang keempat, kita tahu yang dikatakan Pak Gubernur juga bahwa saluran drainase kita kan hanya 120 mm kapasitas maksimal. Sementara hujan kita sudah 200-300. Artinya harus melakukan rehabilitasi seluruh saluran drainase di kota Jakarta secara keseluruhan. Sampai dengan hari ini hanya 33% saluran air kita yang berfungsi maksimal. Artinya ada PR 67% yang harus direhabilitasi secara menyeluruh. Yang keempat, banjirop yang kita tahu hari ini juga sedang terjadi di wilayah Jakarta Utara. Maka harus dilakukan restorasi kawasan pesisir pantai utara. Dan yang kelima, tentu adalah menambah daerah resapan air, yaitu ruang terbuka hijau. Nah, 5 ini sebenarnya dilakukan secara bertahap, Caca. Pak Yoga. Kalau ini dilakukan secara signifikan, 5 tahun sampai 10 tahun hasilnya akan kelihatan. Pak Yoga, saya sebenarnya mikir ya, sebenarnya di Pemprov DKI Jakarta, timnya Pak Anies pasti tidak kekurangan lah ahli tata kota, ahli penanggulangan banjir. Sebenarnya menurut Pak Yoga, kenapa mereka mengambil opsi sumber resapan? Apakah karena ingin punya terobosan atau ada janji-janji yang dipenuhi? Padahal logika-logika ini kan sebenarnya secara instan juga ini banyak diketahui dan menjadi satu solusi penanggulangan banjir. Seperti apa Pak Yoga? Betul Mbak Caca. Ya betul Mbak Caca. Kalau dari ini sudah jelas bahwa suka tidak suka ini sangat terkait dengan janji kampanye ya, yaitu janji politik yang sudah disampaikan oleh Pak Anies saat berkampanye, yaitu satu, membenahi bantaran sungai dengan konsep naturalisasi yang akhirnya juga agak terhambat ya, satu. Yang kedua, yaitu vertical drainage yang pada waktu kami diskusi dengan tanya jawab dengan Pak Anies dan calon gubernur yang lain pun itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan besar, apakah bisa diselesaikan. Jadi jangan ganti-ganti kebijakan apalagi dengan penggunaan nama yang lain, tapi fokus kepada yang sudah jamak sudah bisa dilakukan. Pak Purwanto, apakah karena terjebak dengan janji-janji politik di awal, padahal ini kontranya banyak betul, bagaimana? Bukan, saya mau meluruskan dulu yang pertama ya, tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dede yang pertama ya, bahwa akhirnya beliau menyetujui bahwa posisi iklim itu memang sudah ekstrim, curah hujan Jakarta. Drainase kita itu ada drainase 70 tahun 70 yang sekarang itu belum terlalu banyak untuk membuat yang saluran baru. Itu pertama. Artinya kemampuan kita menyerap air dari luapan air sungai juga sangat terbatas. Curah hujan lokal juga tinggi sekarang. Dengan asumsi bahwa Jakarta dengan curah hujan yang ekstrim di atas 150 mm per hari, itu drainase kita sudah tidak akan tertampung. Kemudian akhirnya tim gubernur bekerja sama dengan Pak Gubernur ini menyampaikan ada satu terobosan yang sebenarnya program yang sudah lama dari Pak Jokowi bisa terus kembangkan, yaitu sumber resapan. Hanya perbedaannya adalah Pak Anies ini melakukannya secara masif. Di 2019 itu dapat 3.000 dan hasilnya sangat keren gitu loh. Banyak coverage area yang tadinya genangan berhari-hari, cukup 2-3 hari sudah selesai. Daerah terdampak yang tadinya banyak berapa RW sekarang sudah mulai berkurang. Nah, tadi Pak Yoga menyampaikan juga ada persoalan tentang 13
daerah aliran sungai. Persoalannya adalah Pak Yoga mungkin lupa bahwa daerah aliran sungai yang masuk ke Jakarta domainnya pemerintah pusat. Oke. Di mana posisi Jakarta sebagai tempat yang dilalui harus melakukan koordinasi ke pusat. Iya, Kalau kita baik. melakukan action itu terlalu lama, Caca. Baik, Gitu. iya. Dan kemudian penutup di sini Mas Uki, lantas bagaimana kemudian melihatnya? Apakah memang kebijakan ini mungkin kita tunggulah hingga beberapa waktu mungkin menjadi lebih efektif, ataukah kemudian banyak kerugian yang kemudian dicapai? Bagaimana dari sisi kebijakan publik? Ya, sumur resapan yang efektif pun ya itu juga memang harus diperhatikan sekali itu lokasinya. Harus di tempat-tempat yang memiliki tanah yang memiliki kapasitas serap yang tinggi gitu. Jadi nggak bisa sembarangan di pinggir jalan dan lain-lain. Itu pun kalau efektif. Dan yang efektif sekalipun itu seharusnya tidak bisa menjadi tulang punggung penanggulangan banjir. Jadi saya sepakat bahwa tulang punggung penanggulangan banjir ini harus dengan ditingkatkannya performa sungai-sungai yang ada di DKI Jakarta dengan naturalisasi. Normalisasi itu jangan di-stop, jangan dicoret gitu. Karena naturalisasi juga ini memiliki kompleksitas yang sangat tinggi tentang pembebasan lahan itu sendiri. Nah, saya ingin menanggapi satu hal bahwa dikatakan banjir itu sudah membaik dan lain-lain. Saya pikir justru di 2022 ini kita dihadapkan kepada banjir yang ternyata lama surutnya. Ini saya mencatat ya. Pada hari Selasa kemarin hujan itu ternyata terjadi banjir, dan pada pukul 6 pagi itu terdapat banjir di 31 titik ya. Baik. Dan kemudian pada pukul 3 sore itu malah meluas menjadi 107 RT. Nah, inilah yang harus kita perhatikan lagi, apakah betul sih sumur serapan itu benar-benar efektif. Kalau saya sih berpendapat sumur serapan itu memang dia bisa menyerap air, tapi dia tidak bisa jadi kolam. Baik. Karena memang waktunya sungguh singkat di sini, mohon maaf Bapak-Bapak, tapi terima kasih atas pandangannya. Sekarang kita cek yuk bagaimana kondisi di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Saya mungkin ke Tegal Alur terlebih dahulu. Rekan saya Yasin sudah siap mengabarkan dari sana untuk mengecek banjir nggak ya di sana, Yasin? Ya, Yasin. Baik, karena memang ada sedikit gangguan komunikasi saya dengan Yasin Idris, tapi tidak mengapa. Terima kasih Pak Purwanto. Nanti kita akan melihat ya bagaimana kemudian komentar Pak Anies dengan kritik yang kemudian banyak muncul terkait sumur resapan. Tapi bagaimanapun juga memang kebijakan, memang ada konsekuensinya, pro dan kontra pasti bermunculan. Nah, sesaat lagi ini juga tak kalah banyak ini muncul kontranya. Siap lagi kalau bukan Arteria Dahlan, anggota DPR kita yang katanya punya mobil dengan plat nomor polisi. Nggak tanggung-tanggung, 5 mobil sekalian nomornya sama, plat polisi. Wah, kok bisa ya? Sesaat lagi.